Di sini saya akan mempresentasikan proposal usaha cupcake. Sebelumnya, perkenalkan dahulu, nama saya Alfadita Dwi Yusilawati dengan NPM 0211182202 dari kelas 5E Manajemen. Nah, selanjutnya ada latar belakang. Bisnis makanan memang tidak ada habisnya, bahkan dapat dijadikan sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Makanan bisa dikreasikan menjadi makanan yang memiliki cita rasa dan nilai jual tinggi. Salah satunya adalah cupcake, yaitu salah satu jenis makanan yang merupakan hasil olahan dari tepung terigu. Keunikan produk ini adalah produk dari segi bahan dasarnya, yaitu varian rasa yang berbeda-beda seperti ubi ungu, pisang, keju, coklat, dan lain-lain. Dibuat dengan tepung terigu yang mudah didapatkan. Oleh karena itu, saya sangat tertarik untuk membuka usaha, yaitu cupcakes, untuk dijual karena tidak hanya dijadikan sebagai cemilan ringan yang rasanya cukup lezat, namun juga mulai diminati para konsumen sebagai salah satu bingkisan untuk melengkapi momen istimewa yang mereka miliki. Yang kedua ada visi usaha. Visi usaha saya menjadikan perusahaan kue yang unggul dengan kualitas rasanya. Yang ketiga ada misi usaha. Yang pertama, memperkenalkan produk cupcakes, produksi. Yang kedua, menjaga kualitas dan terus berinovasi. Yang ketiga ada memberikan harga produk yang terjangkau oleh masyarakat. Yang keempat, ada meningkatkan mutu dan kualitas. Yang kelima ada dapat membuka cabang di daerah lain. Nah, selanjutnya itu ada tujuan usaha. Tujuan usaha saya itu menjadikan salah satu usaha kuliner yang sukses di Bogor dengan omset yang tinggi sehingga dapat membuka banyak cabang di Indonesia dan menampung banyak karyawan. Sini ada profil organisasi. Yang pertama, nama perusahaannya itu Beauty Cupcake. Yang kedua, pemilik perusahaannya itu saya sendiri. Yang ketiga, produksi yang dijual itu berbagai jenis cupcakes. Nah, untuk selanjutnya itu ada struktur organisasi. Penanggung jawabnya itu saya sendiri, sekretarisnya juga saya sendiri, bendahara itu ibu saya, bagian kreatif dan pemasaran itu bapak saya dan saya, bagian produksi satu itu ibu saya, dan bagian produksi kedua itu saya. Untuk bab 2-nya itu bahan baku. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan yang pertama itu ada margarin 175 gram, gula palem 50 gram, gula pasir 75 gram, tepung terigu 200 gram, baking powder setengah sendok teh, telur 4 butir, garam setengah sendok teh, bit kukus atau varian rasa lainnya, dan varian warna lainnya 3 tetes, kopi instan 1 sendok teh. Selanjutnya saya juga menggunakan analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Kekuatannya itu bahan baku mudah diperoleh, modal yang digunakan tidak terlalu banyak, peralatan yang digunakan mudah diperoleh. Nah, yang keduanya ada weakness atau kelemahan. Situ ada harga bahan baku yang cenderung naik setiap periode waktu. Yang kedua, membuat produk yang memakan waktu itu cukup lama. Yang ketiga, barang tidak tahan lama. Dan yang keempat, barang mudah rusak. Yang ketiga itu ada opportunities atau kesempatan. Yang pertama, mengembangkan usaha menjadi lebih luas. Yang kedua, mendapat inovasi terhadap produk yang sudah ada. Yang ketiga, memperoleh keuntungan yang maksimal. Yang keempat, banyak digemari masyarakat. Nah, yang terakhir ini threat atau ancaman. Itu tuh yang pertama itu munculnya pesaing baru, berkurangnya keuntungan, dan yang ketiga munculnya produk baru dengan kualitas dan kreasi yang lebih baik. Yang keempat, kesulitan untuk menemukan produk, dan yang terakhir memukakan media promosi yang tepat. Dari semua analisis SWOT dapat disimpulkan sebagai berikut. Selanjutnya ini ada marketing mix. Yang pertama itu ada produk, yang kedua ada place,
yang ketiga ada promotion, yang keempat ada price, yang kelima ada people, yang keenam ada process, dan yang ketujuh ada physical evidence. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama itu ada produk. Produk yang dijual itu haruslah memiliki kualitas yang baik. Cupcake tersebut dari bahan yang berkualitas serta diperhatikan mutu manfaat dari produk tersebut. Yang kedua itu ada place. Saluran distribusi langsung itu produsen menjual produk langsung ke konsumen. Yang kedua itu saluran distribusi tidak langsung. Nah, produsen itu menitipkan produknya ke toko-toko. Yang ketiga ada promotion. Saya ada 4 promosi. Yang pertama itu memberi sampel atau contoh terlebih dahulu kepada konsumen. Yang kedua memberikan diskon pada jumlah pembelian tertentu. Yang ketiga menyediakan jasa pesanan dan jasa antar pesanan. Yang keempat tuh menyebarkan selebaran. Nah, selanjutnya ada price. Price itu yang pertama harga per potong itu ditentukan dari jumlah hasil produksi. Yang kedua, harga per bungkus itu ditentukan berdasarkan ukuran produk tersebut. Yang ketiga itu harga produk per kemasan itu Rp3.000. Yang kelima ada people. Orang yang terlibat dalam usaha ini adalah saya dan ibu saya. Jika usaha sudah berkembang selama 6 bulan, saya akan menambah jumlah karyawan. Yang keenam itu ada proses. Nah, ini cara pembuatannya ya. Yang pertama itu margarin, gula palem, garam, dan gula pasir sampai lembut. Yang kedua, tambahkan bibit kukus atau varian rasa lain. Yang ketiga itu tambahkan telur satu persatu bergantian dengan sebagian tepung terigu sambil diayak dan dikocok rata. Yang keempat itu tambahkan kembali sisa tepung terigu. Yang kelima, tuang ke cetakan bolu kukus. Yang keenam, lalu panggang menggunakan teflon besar yang sudah diberikan sangrai aksesoris di dalamnya. Selanjutnya ada perhitungan modal. Yang pertama itu ada peralatan kantor dengan jumlah total 280.000. Penggunaan peralatan dalam 1 tahunnya itu 28.000. Penggunaan peralatan dalam 1 bulannya itu Rp2.300. Yang kedua itu ada peralatan kerja dengan total 683.000. Selanjutnya ada biaya bahan baku dengan total keseluruhan itu 128.200. Selanjutnya ada bahan penolong dengan total 54.000. Nah, di sini ada biaya kemasan itu jumlah total 28.000. Terus biaya gaji karyawan dengan jumlah total 45.000. Lalu ada biaya operasional dengan jumlah total 11.000. Biaya per bulannya itu 11.000 dikali 24 sama dengan 264.000. Selanjutnya ada harga jual. Nah, di sini yang pertama itu ada biaya tetap. Perawatan kantor per bulannya itu 2.300. Peralatan kerja per bulannya itu 112.000. Biaya gaji itu 1.080.000. Yang kedua ada biaya variabel, biaya bahan baku per bulan, biaya bahan penolong, biaya operasional, biaya kemasan. Modal per bulannya itu ada 5.050.000. Dari biaya variabel ini dijumlahkan semua dari 2.600.000 ditambah 54.000 ditambah 264.000. Nah, lalu selanjutnya ada produk yang dihasilkan per bulannya itu. Harga pokoknya itu 2.476, margin yang diinginkan itu 15%, harga jualnya itu 2.800, pembuatannya itu Rp3.000. Selanjutnya ada perhitungan modal. Modal per bulannya itu 5.050.000. Modal per harinya itu Rp210.437.000. Selanjutnya ada perhitungan laba rugi. Produksi per harinya itu 85.000. Harga per kemasan itu 3.000. Total pendapatan per harinya itu 255.000. Keuntungan per harinya itu pendapatan dikurangi modal per hari yaitu 44.000. Keuntungan per bulannya itu
1.336.000, keuntungan per 6 bulannya itu 8.021.000, keuntungan per tahunnya itu 16.042.068 rupiah. Nah, dari semua ini adalah perhitungan laba rugi yang sudah saya perhitungkan semuanya. Semoga bermanfaat. Untuk kesimpulannya itu, menurut saya usaha yang saya jalankan ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan dengan terus menghasilkan produk yang berkualitas demi mempertahankan kepuasan konsumen dan demi melestarikan serta mengembangkan makanan sehat. Melalui praktik usaha ini diharapkan mampu memotivasi masyarakat bangsa untuk lebih kreatif dan inovatif, jadikan pengalaman dalam berwirausaha serta mampu menciptakan lapangan kerja yang masyarakat sekitar yang bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah menonton presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian.